Perlu diketahui bahwa syaratnya sholat itu harus suci. Suci apanya? Badannya. Dua, pakaiannya. Ketiga, tempatnya. Di antara syaratnya orang sholat harus suci badannya, suci pakaiannya. Pakaian itu mana? Yang dipakai. Yang dipakai. Suci tempatnya. Yang mana? Tempatnya itu tempat yang kita tempelin. Tempat yang kita tempelin. Nah, maka kalau ada orang sholat pakai sorban, sorbana si benangna panjang, malum sorban murah, panjang, nempel kemana? Ke najis, maka hukumnya najis. Kenapa? Karena kita membawa najis, memakai pakaian yang kita pakai apa saja yang nempel di badan dan di situ nempel ke najis, maka hukumnya najis. Yang kedua, tempatnya. Tempat itu yang mana? Yang kita tempeli. Jadi kalau sajadahnya gede, di ujung sajadah ada semut, kita sholat, kita sujud dan nggak nempel ke kita, ya, ke badan kita nggak nempel, bagaimana? Suci, sah sholatnya, tidak najis. Yang najis itu kalau misalkan di situ ada kotoran, najis, kita sujud plok karena najis, nah, kesemut misalkan yang mati, maka hukumnya najis, nggak boleh. Jadi yang dimaksud dengan tempatnya itu suci tempatnya ketika sholat apa? Yang kita tempelin. Adapun kalau sajadah di ujungnya ada semut atau mungkin ada bangkai cicak di situ mati, kan najis tuh. Ya, di ujung situ bagaimana? Kalau kita sholatnya di situ nggak nempel, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang pakai sorban, sorbannya panjang banget, di ujungnya ada cecak yang mati, maka najis hukumnya. Kenapa? Karena itu nempel ke yang kita pakai. Jelas? Tapi kalau yang tempat yang kita tempelin, itulah yang disebut dengan tempat. Jadi misalkan begini Pak Bu, kita sholat, begitu sujud Allahu Akbar, kalau laki-laki mungkin bisa nih, di tengah-tengah itu, di bagian dada kita, ini ada najis bundar di situ. Sajadah, di tengah-tengah sajadah ada najis. Kita sholat Allahu Akbar, sujud. Pas sujud itu nggak nempel si najis tadi yang di tengah-tengah. Bagaimana hukumnya? Suci, tetap sah sholatnya. Cuman makruh, kurang bagus. Karena apa? Nyandingan atau nyamian karena naon? Karena najis. Kecuali kalau bajunya ngelembreh nempel karena najisna, maka hukumnya najis. Kalau ibu-ibu sulit. Kenapa? Karena mau kena terlalu lebar. Mau sujud pasti kehandap sadaya, pasti kena. Makanya kalau sholat jenazah misalkan nyolatin mayit, orangnya yang hadir banyak banget, kita nggak kebagian. Akhirnya gimana? Sholatnya itu di luar. Kalau kita pakai sendalnya atau sepatunya, dan di bawahnya ada najis di sepatu kita atau di sendal kita, maka hukumnya tidak sah. Tapi di handapnya jelas ayat tayan, kotoran, kita copot kaki kita, tunda dina luhureun sendal, padahal di hadapan sendal ayat najis, kita sholat jenazah Allahu Akbar, sah sholatnya. Kenapa? Yang kita tempelin, tempat yang kita tempelin tidak kena najis, itu najisnya di bawah. Tapi kalau kita pakai, berarti kita memakai sesuatu yang ada najisnya, maka hukumnya najis.